Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Umah dari kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan membahas chapter 2.4 pada mata kuliah Analisis Real, yaitu aplikasi supremum. Yang pertama ada sifat supremum infimum. Diberikan subset tak kosong S, subset bilangan real yang terbatas ke atas dan sebarang A, anggota bilangan real. Didefinisikan himpunan A ditambah S sama dengan A ditambah S dengan S, anggota bilangan S. Maka berlaku supremum A ditambah S sama dengan A ditambah supremum S. Selanjutnya ada pembuktiannya. Jika diberikan U sama dengan supremum S, maka X kurang dari sama dengan U untuk semua X anggota bilangan S. Sehingga A ditambah X kurang dari sama dengan A ditambah U. Oleh karena itu, A ditambah U merupakan batas atas dari himpunan A ditambah S. Akibatnya, supremum A ditambah S kurang dari sama dengan A ditambah U. Selanjutnya, misalkan V adalah sebarang batas atas A ditambah S, maka A ditambah X kurang dari sama dengan V untuk semua X anggota bilangan S. Akibatnya, X kurang dari sama dengan V dikurang A untuk semua X anggota S. Sehingga V dikurang A merupakan batas atas S. Oleh karena itu, U sama dengan supremum S kurang dari sama dengan V dikurang A. Karena V adalah sebarang batas atas A ditambah S, maka dengan mengganti V dengan U sama dengan supremum S, diperoleh A ditambah U kurang dari sama dengan supremum A ditambah S. Di lain pihak diketahui, supremum A ditambah S kurang dari sama dengan A ditambah U. Akibatnya, terbukti bahwa supremum A ditambah S sama dengan A ditambah U sama dengan A ditambah supremum S. Selanjutnya ada sifat yang kedua, yaitu diberikan subset tak kosong S, subset bilangan real yang terbatas dan sebarang bilangan real A lebih besar dari 0. Didefinisikan himpunan AS, yaitu AS, S dengan anggota dari bilangan S, maka berlaku infimum AS sama dengan A infimum S. Selanjutnya, akan kita buktikan. Tulis U sama dengan infimum AS dan V sama dengan infimum S. Akan dibuktikan bahwa U sama dengan AV. Karena U sama dengan infimum AS, maka U kurang dari sama dengan AS untuk setiap S anggota bilangan S. Karena V sama dengan infimum S, maka V kurang dari sama dengan S untuk setiap S anggota bilangan S. Akibatnya, AV kurang dari sama dengan AS untuk setiap S anggota bilangan S. Berarti, AV merupakan batas bawah AS, karena U batas bawah terbesar AS, maka AV kurang dari sama dengan U. Karena U kurang dari sama dengan AS untuk setiap S anggota bilangan S, maka diperoleh U per A kurang dari sama dengan S untuk setiap S anggota bilangan S sebab A lebih besar dari 0. Karena V sama dengan infimum S, maka U per A kurang dari sama dengan V, yang berakibat U kurang dari sama dengan AV. Di lain pihak diketahui AV kurang dari sama dengan U. Akibatnya U sama dengan AV. Jadi, terbukti bahwa infimum AS sama dengan A infimum S. Lalu ada sifat yang ketiga, jika A dan B subset tak kosong bilangan real dan memenuhi A kurang dari sama dengan B untuk semua A anggota bilangan A dan B anggota bilangan B, maka supremum A kurang dari sama dengan infimum B. Lalu kita buktikan, diambil sebarang B, anggota bilangan B, maka A kurang dari sama dengan B untuk semua A anggota bilangan A. Artinya bahwa B merupakan batas atas A, sehingga supremum A kurang dari sama dengan B. Selanjutnya, karena berlaku untuk semua B anggota bilangan B, maka supremum A merupakan batas bawah B. Akibatnya, diperoleh bahwa supremum A kurang dari sama dengan infimum B.
Selanjutnya ada sifat Archimedes. Teoremanya, untuk setiap X anggota bilangan real, terdapat NX anggota bilangan asli sedemikian sehingga NX lebih besar dari X. Buktinya, kita akan menggunakan bukti kontradiksi, yaitu terdapat X anggota bilangan real sedemikian sehingga N kurang dari sama dengan X untuk setiap N anggota bilangan asli. Ini berarti bahwa N terbatas di atas. Karena N bukan himpunan kosong dan N subset R, maka menurut sifat kelengkapan, N mempunyai supremum, sebutlah V sama dengan supremum N. Karena V merupakan batas atas terkecil N, V dikurang 1 bukan batas atas N, sehingga terdapat M anggota bilangan N sedemikian sehingga V dikurang 1 kurang dari M atau V kurang dari M ditambah 1. Ini bertentangan mengingat M ditambah 1 adalah anggota bilangan N, dan V merupakan batas atas N, jadi pengandaian di atas mestilah salah. Selanjutnya ada akibat dari sifat Archimedes. Misalkan Y dan Z bilangan real positif, maka yang pertama, terdapat N anggota bilangan asli, sedemikian sehingga Z kurang dari NY. Nah, yang pertama ini, jika Y dan Z bilangan real, maka hasil baginya juga real positif. Berarti Z dibagi Y hasilnya juga merupakan bilangan real. Berdasarkan sifat Archimedes, pasti ada bilangan asli yang lebih besar dari Z per Y tadi. Nah, jadinya Z per Y kurang dari N. Nah, mengakibatkan Z kurang dari NY. Nah, yang kedua, jika Y lebih besar dari 0, terdapat NY anggota bilangan asli sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per NY kurang dari Y. Buktinya jelas karena N lebih besar dari 0 untuk setiap N anggota bilangan asli. Maka 1 per N lebih besar dari 0 untuk setiap N anggota bilangan asli. Misalkan Y lebih besar dari 0, maka 1 per Y anggota bilangan R. Menurut sifat Archimedes, terdapat NY anggota bilangan asli, sedemikian sehingga NY lebih besar dari 1 per Y atau dengan kata lain, terdapat NY anggota bilangan asli sehingga 1 per NY kurang dari Y. Selanjutnya ada akibat yang ketiga. Jika Z lebih besar dari 0, terdapat NZ anggota bilangan asli sedemikian sehingga NZ dikurang 1 kurang dari sama dengan Z kurang dari NZ. Buktinya, karena Z anggota bilangan real, maka menurut sifat Archimedes terdapat N anggota bilangan asli, sehingga N lebih besar dari Z. Lihat himpunan H, yakni N anggota bilangan asli, di mana N lebih besar dari Z. S subset N dan S bukan himpunan kosong, karena terdapat N anggota bilangan asli dengan N lebih besar dari Z. Menurut sifat well ordering, H mempunyai elemen terkecil. Sebut elemen tersebut NZ. Maka berlaku NZ dikurang 1 kurang dari sama dengan Z kurang dari NZ. Andaikan NZ kurang 1 lebih besar dari Z, maka NZ dikurang 1 anggota himpunan H. Sementara NZ kurang 1 lebih kecil dari NZ, kontradiksi dengan NZ elemen terkecil H. Jadi haruslah NZ kurang 1 kurang dari sama dengan Z. Selanjutnya ada eksistensi akar 2. Teoremanya, ada bilangan real positif X sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Buktinya yaitu dibentuk himpunan S dengan S anggota bilangan real S lebih besar sama dengan 0 dan S kuadrat kurang dari 2. Jelas bahwa S bukan himpunan kosong sebab 0 anggota S dan 1 anggota S. S terbatas ke atas dengan salah satu batas atasnya adalah 2. Jika T lebih besar dari sama dengan 2, maka T kuadrat lebih besar dari sama dengan 4. Jadi, T sama dengan 2.
bukan anggota S. Menggunakan aksioma supremum, S subset bilangan real, S bukan himpunan kosong, dan S terbatas ke atas. Maka S mempunyai supremum. Namakan X sama dengan supremum S. Dengan X anggota bilangan real. Akan dibuktikan bahwa X kuadrat sama dengan 2. Nah, nanti di sini kita akan membuktikan dengan bukti kontradiksi. Andaikan X kuadrat tidak sama dengan 2, maka X kuadrat kurang dari 2 atau X kuadrat lebih dari 2. Yang pertama yaitu kemungkinan 1 untuk X kuadrat kurang dari 2. Karena X kuadrat kurang dari 2, maka 2 dikurang X kuadrat lebih besar dari 0. Dengan menggunakan sifat Archimedes, pilih N anggota bilangan asli sedemikian sehingga N lebih besar dari 2X plus 1 per 2 dikurang X kuadrat. Akibatnya, X ditambah 1 per N kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2X per N ditambah 1 per N kuadrat. Kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X per N ditambah 1 per N sama dengan N kuadrat ditambah 1 per N, 2X ditambah 1. Kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 2 dikurang X kuadrat sama dengan 2. Ini berarti bahwa X ditambah 1 per N anggota bilangan S. Kontradiksi dengan X sama dengan supremum S. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwa X kuadrat kurang dari 2. Selanjutnya ada kemungkinan yang kedua untuk X kuadrat lebih dari 2. Karena X kuadrat lebih dari 2, maka X kuadrat kurang 2 lebih dari 0. Pilih M anggota bilangan asli sedemikian sehingga M lebih dari 2X per X kuadrat kurang 2. Akibatnya, X dikurang 1 per M kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 2X per M ditambah 1 per M kuadrat. Lebih dari sama dengan X kuadrat dikurang 2X per M. Lebih dari sama dengan X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang 2 sama dengan 2. Ini berarti bahwa X dikurang 1 per M adalah batas atas, kontradiksi dengan X sama dengan supremum S. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwa X kuadrat lebih besar dari 2. Jadi, pengandaiannya salah. Berdasarkan sifat trikotomi, maka X kuadrat sama dengan 2. Selanjutnya ada kepadatan bilangan rasional. Teoremanya, misalkan X, Y, anggota bilangan real dengan X kurang dari Y, maka terdapat R, anggota bilangan Q sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Buktinya, tanpa mengurangi keumuman, kita asumsikan bahwa 0 kurang dari X kurang dari Y, menurut sifat Archimedes, terdapat N anggota bilangan asli, sedemikian sehingga N lebih besar dari 1 per Y dikurang X. Untuk N tersebut, kita mempunyai NY dikurang NX lebih besar dari 1. Sekarang, tinjau himpunan A, di mana K elemen dari bilangan asli dengan NX kurang dari K. Menurut sifat terurut rapi N, A mempunyai minimum, sebutlah M. Dalam hal ini, M merupakan bilangan asli M terkecil yang memenuhi M kurang 1, kurang dari sama dengan NX, kurang dari M. Akibatnya, kita peroleh M kurang dari sama dengan NX ditambah 1 kurang dari NY. Karena itu, NX kurang dari M kurang dari NY atau X kurang dari M per N kurang dari Y. Jadi, terdapat bilangan rasional R, yaitu M per N sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.